Jadi makanya kenapa saya katakan sekarang nih saya membuat judul pesantren berbicara itu karena selama ini pesantren itu nggak pernah mau ngomong, nggak mau berbicara. Makanya hari ini teman-teman Al-Mekah dan seluruhnya yang ada di wilayah Indonesia pun dimanapun terutama Jawa Barat, lihatlah Miftahul Falah yang ada di daerah Cikalong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Al-Mekah yang masih mendengarkan acara pesantren berbicara, hari ini saya dengan tim berada di pondok pesantren Miftahul Falah. Iya. Benar Pak ya? Iya, iya. Di Cikalong di daerah Cidadeli. Nah, teman-teman Al-Mekah Foundation Pesantren Berbicara, hari ini adalah pondok pesantren yang kedua kita datangi, seperti hal yang sudah kita lakukan pada saat posisi awal di pondok pesantren Al-Munawar yang ada di Cikalong, yaitu pimpinannya dari Kang Opik. Nah, sehingga hari ini saya sudah bersama dengan Kang Idin. Iya. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Salam sehat ya. Sehat Pak. Sehat selalu ya. Apa kabar Kang? Baik, baik Pak. Ya, saya tadi dari Bandung Ya. lihat perjalanan di tempat Akang itu, wah benar-benar luar biasa. Jadi seperti apa yang disampaikan orang Al-Mekah itu pernah, yaitu salah satu pengurus harian, My Trip, My Adventure diganti menjadi My Trip, My Pesantren gitu loh. Jadi gini Kang. Kami punya program yang namanya Pesantren Berbicara. Hari ini alhamdulillah sudah dapat diterima sama Kang Idin. Saya berterima kasih atas nama Al-Mekah, mendoakan semuanya sehat selalu. Amin. Jadi gini, kami kepengen tahu gimana sih Kang sejarah dari pondok pesantren yang Akang pimpin sekarang ini. Menurut Akang seperti apa Kang? Bismillahirrahmanirrahim. Awal dari berdirinya pesantren Miftahul Falah Kalapa II dengan yang berbasis Salafi ya, yang berbasis Salafi. Alhamdulillah dari awal berdirinya tahun 1972. 1972. 72 ya. Oke. Sampai sekarang udah berapa tahun kan? Saya ada pendiri penerus kedua. Oh, generasi kedua. Generasi kedua ya. Oke. Dari generasi kedua, awalnya daerah pedesaan pedalaman, nggak ada satupun orang yang ada di sini. Ya, alhamdulillah berkah orang tua yang gigih ingin meneruskan perjuangannya di dalam membela agama, sehingga masyarakat ikut ke sini ya, ikut ke Kalapa II dengan bersama pesantren Salafinya, yaitu Miftahul Falah. Sampai sekarang, alhamdulillah masih bisa berdiri dalam ranah meneruskan perjuangan beliau dari orang tua sampai sekarang. Jadi dari 1972, Ya. kami telah melihat tadi keliling-keliling sahabat-sahabat Al-Mekah dengan kondisi yang saat ini. Kalau nanti teman-teman melihatnya, itu bangunan yang sekarang ini kalau bisa kita lihat review dari 1972 nggak seperti kayak sekarang. Iya. Tapi berjibakunya orang-orang tua dari Kang Idin ini adalah generasi kedua. Sehingga kalau kami boleh tahu, dulu itu waktu pertama kali 1972 itu waktu generasi hayandanya Kang Idin itu kira-kira tanahnya ada berapa besar Kang? Sebelum ada yang lain-lain ini. Kurang lebih tanahnya ini, alhamdulillah ini milik pribadi ya, milik pribadi dengan kegigihan orang tua sehingga membangun di tanah pribadi. Gitu. Awalnya pesantren bangunannya ya sederhana aja, cuman istilahnya dari Sunda itu panggung ya. Panggung ya? Panggung. Tahun 1980 mulai masyarakat ingin membangun dengan selayaknya pesantren supaya santri-santrinya betah mantap pesantren gitu.
Sehingga masyarakat istilah di Sunda itu gotong royong ya. Gotong royong. Dari mulai reongan segala. Sehingga mulai 4 kobong. Kalau 4 kobong biar supaya teman-teman tahu ini apa sih Kang Idin? 4 obong itu apa sih? 4 ruangan, 4 ruangan untuk wadah santri gitu. Oke, wadah santri 4 ruangan. 4 ruangan ya. Itu awal pertama. Iya. Terus kemudian? Kemudian dengan mulai santri berdatangan, akhirnya pengelola kewalahan untuk membangun lagi dengan upaya sama masyarakat gimana cara supaya santri betah di pesantren, sehingga dengan kegiatan mereka akhirnya dibangun lagi tambahan ruangan gitu ya. Iya. Jadi kalau kita boleh tahu nih, kan sejarah hayat andanya Kang Idin dulu kan datang kemari belum ada apa-apa. Iya. Kalau kita boleh tahu, pada saat sudah berdiri ini, di umur berapa hayat Anda itu telah meninggal Kang Idin? Meninggalnya tahun 2021. Oh, baru ya? Iya, yang itu. Oh, yang paling di depan dekat masjid ya? Iya. Oh, tapi kalau ibu masih ada? Masih ada. Alhamdulillah. Kalau Kang Idin berapa bersaudara? 5 bersaudara. Anak paling besar? Iya. Nah, ini kita nih ada perbedaan sedikit dengan Al-Munawar. Kalau Al-Munawar itu adalah kingmakernya atau penanggung jawab generasi keduanya masih muda. Iya. Jadi kita saat ini ketemu masih sedulur ya. Masih sedulur Al-Munawar juga Kang Idin ini. Jadi dari tahun 1972 kemudian dapat hanya cuma 4 gombong, kemudian gotong royong dan swakelola. Berarti sampailah mulai detik ini pelan-pelan. Iya. Nah, biasanya gini Kang. Kalau misal seandainya di dalam pesantren kita ini, selain kegiatan belajar Alkitab, hadis, dan Quran, ada nggak sekolah lain lagi kegiatannya? Kegiatannya cuman santri diarahkan dengan pertanian ya. Oh, santri diarahkan dengan pertanian, dengan cocok tanam gitu. Itu juga alhamdulillah itu dari keluaran dari pondok pesantren Miftahul Falah itu sesudahnya dari sini mereka dipergunakan di masyarakat dengan cara bertani, dikelola sama pesantren gitu, diarahkan mereka. Oh, jadi kegiatan yang paling utamanya itu tetap adalah belajar pesantren salafi, tetapi ada kegiatan lain yaitu pertanian. Oke, jadi kira-kira kalau misalnya pertaniannya itu membuat apa saja atau di bidang apa namanya kayak pertanian biasa seperti padi atau ada yang lain-lain? Cuman cocok tanam aja. Oh, cocok tanam. Iya. Seperti apa itu, Kang? Seperti mengelola padi ya, terus menjak sawah, menanam timun. Dan arealnya itu dari areal sendiri atau memang yayasan punya atau kita bekerja sama dengan pihak lain? Cuman itu yang dimiliki oleh pesantren, oleh bapak ya, bapak, sehingga santri dipelajari. Oh, jadi intinya lahan itu hanya untuk tempat pembelajaran. Yeah. Oke. Jadi sehingga kalau misalnya tingkatannya nih, dia dari sama nggak dengan sekolah formal lainnya gitu loh, seperti SD, SMP atau ada tingkatan di sini juga pendidikan seperti itu? Tingkatan di sini ya ada ibtidah, ada wusto, ada ula ya. Nah, mungkin tingkatan pesantren seperti itu. Oh, jadi ada 3 jenjang. Iya. Nah, tadi kalau bisa diulangin tingkatannya apa aja? Ula itu apa? Setara dengan apa? Setara dengan TK, PAUD. Oh, sama PAUD. Iya. Nah, terus kemudian Wusto itu setara dengan SD. setara SD. Oke, terus kemudian Ula Wusto setara dengan SMP. iya, SMP. Oh, jadi ada jenjang-jenjangnya di pesantren Miftahul Falah ini. Jadi tidak hanya cuman pesantren saja. Tidak.
tapi bisa bekerja sekolah formal, yaitu PAUD ya kan formal ya, semuanya segala macam seperti itu ya. Nah, kalau Akang sendiri Kang Idin memimpin pondok pesantren ini dari mulai kapan? Mulai tahun 1996 ya. Oh, mulai udah dipercaya sama Hayah Anda, Iya. almarhum, udah dikasih kepercayaan ngebantuin Hayah Anda di tahun 1996. 96. Teman-teman, 1996 berarti sekarang ini udah hampir sekitar 25 tahun Iya. memimpin pondok pesantren ini gitu loh ya. Jadi sehingga saya rasa sudah cukup hatam kondisi saat pesantren, suka duka dan ininya ya. Iya. Nah, jadi kalau jumlah santrinya sendiri ada berapa Kang Idin? Sampai hari ini ya memang pesantren grafiknya naik turun Pak. Tahun sekarang cuman ada 73 santri ya. 73 santri. Kalau mundur ke belakang di tahun 2020, sebelum Covid lah, sebelum Covid. Sebelum Covid ada 100 ya. Subhanallah. Wah, saya rasa saya nggak kebayang Kang Idin bisa menyiapkan dengan perangkat yang ada, kondisi sekolah yang ada saat ini, itu kalau di atas 100 rata-rata, itu ngaturnya gimana caranya Kang Idin? Ngatur anak santri itu gimana caranya 100 orang? Sebetulnya saya nggak sendiri Pak. Oke. Dengan dewan yang lain. Di pesantren ada 4 dewan. Dilihat dengan keahliannya masing-masing. Ada yang ahli dengan Quran, ada yang ahli dengan alat gitu ya, ada yang dengan tauhid. Itu diarahkan sama pesantren. Oh, jadi swakelola juga. Iya. Sama-sama kerjasamalah dalam pesantren untuk membina umat ya. Oke. Ya, ini mohon maaf nih, saya agak nanyanya agak nyeleneh dan mendalam nih, sangat pribadi. Kan tadi 100 orang, sementara sandang pangan papannya kan mesti harus dijaga untuk para santri, pengajar dan lain-lain. Kalau saya boleh tahu gitu kan, Kang Idin itu gimana cara untuk menyiapkan semua sarana dan prasarana itu dengan kondisi saat seperti ini gitu. Awalnya bismillah aja ya Pak. Bismillah, dengan bicara dengan dewan-dewan yang ada di pesantren ini, ayo bang kerjasama. Nantilah yang akan memberikan barokah dari umur kita cuman Allah. Cuman kita berjuang sesuai harapan, mudah-mudahan. Cuman mudah-mudahan aja Pak. Saya nih ngelihat pesantren ini kalau udah cerita mudah-mudahan, makanya hati saya itu tergerak sekali, makanya saya bikin pesantren berbicara itu. Kenapa Kang Idin? Soalnya tidak pernah pesantren itu ngomong gitu loh. Jadi makanya kenapa saya katakan sekarang nih saya membuat judul pesantren berbicara itu, karena selama ini pesantren itu nggak pernah mau ngomong, nggak mau berbicara. Makanya hari ini teman-teman Al-Mekah dan seluruhnya yang ada di wilayah Indonesia pun dimanapun, terutama Jawa Barat, lihatlah Miftahul Falah yang ada di daerah Cikalong. Anda bisa lihat seluruhnya dan bisa memberikan sumbangsi apapun yang Anda ingin lakukan lewat apa yang kami berikan kepada teman-teman semuanya. Nah, dengan tadi saya semakin nggak ini kan. Soalnya memang kalau ada rahasia Allah Kang Idin ya, semua orang itu pasti akan berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, sama seperti kayak kami. Kalau nggak karena ridho Allah juga kami tidak sampai ke tempat pesantrennya Akang. Tetapi hari ini kami sangat bersyukur bisa memberikan warna-warni kepada teman-teman Al-Mekah. Bener nih Kang, nggak ada kegiatan lain apa selain ngurusin pesantren untuk menambah kehidupan anak-anak pesantren juga gitu loh. Apakah Akang umpamanya punya toko? Cuman bertani aja Pak. Wah, kehasilan seperti kelapa ya, dari hasil cocok tanam, padi, dengan kegiatan-kegiatan lain. Ya alhamdulillah santri yang dia nggak mampu, kami memberikan satu harapan, jangan takut dengan bekal ya. Pokoknya mondok aja di sini. Ya alhamdulillah sampai hari ini nggak ada santri yang kelaparan Pak. Jadi ini nggak sama dengan kayak pimpinannya Al-Munawar kan? Enggak. Pimpinan Al-Munawar itu masih muda dan berbicaranya hanya Allah, dan saya nggak pernah ngelihat beliau itu bekerja
yang mohon maaf ya, kalau kayak kita tuh formalnya gitu ya. Saya bilang dia punya murid 150 orang, Pak. Jadi hari ini saya ke Kang Nidin juga sama, jawabannya memang pesantren itu ya semua karena Allah Ta'ala. Ya cuman dari kopra, kemudian kelapa, Kelapa. terus ada pisang juga, saya lihat kalau orang mau beli. Nah, jumlah santri udah 100 orang kalau nggak COVID. Sekarang COVID udah 70 sekian orang. Memang agak menurun, tapi memang kondisinya COVID sekarang ini. Dan memang itu digratiskan. Santri yang nggak mampu. Gratisan, Pak. Digratiskan? Gratisan. Persyaratannya apa kalau misalnya seandainya nih orang mau datang ngedenger nih di pesantrennya Kang Idin, orang mau datang ke Miftahul Falah, persyaratannya apa? Karena ini gratis beneran gitu loh. Persyaratannya cuma bicara yang jujur aja, Pak. Bicara yang jujur, modalnya. Terus? Kami di sini bersama-sama dengan unsur masyarakat DKM. Tolong dibantu. Gimana kita cara menopang yang disebut bekal ya untuk santri. Ya alhamdulillah saya enggak sendirian, Pak. Dengan masyarakat, dengan gigih mereka siap membantu orang yang kekurangan lah. Jadi intinya jujur, satu, dan kerjasama dengan DKM, kemudian apa adanya, jangan ragu-ragu, kalaupun memang mau datang dengan tangan terbuka, pasti akan diajarin ngaji dan semuanya sesuai dengan ini. Makasih. Saya mau tanya lagi, kalau misalnya murid segitu banyak santrinya, pengurusnya itu ada berapa, Pak? Pengurusnya berjumlah 6 orang, Pak. 6 orang. Itu pengurus inti? Pengurus inti ya. Kalau pengajar? Pengajar cuma 4. Oh, pengajar hanya 4. Ya. Pengajar hanya 4, pengurus inti ada 6. Nah, di 6 ini Kang Idin lah sebagai ketuanya. Ketua ya, alhamdulillah. Nah, ke bawahnya itu masih ada hubungan keluarga atau ada orang lain atau memang bekas santri di sini dulu atau seperti apa? Orang dari luarnya cuma 2 orang. Oh, orang luarnya yang dari 4 luar. itu keluarga semua. Oh, 4 keluarga. Anak ya. Iya, anak, kemudian ada ponakan. Nah, kalau orang 2 orang luar. Iya. Nah, kalau yang 4 tadi pengajar, pengurus juga nggak? Pengurus. Pengurus, tapi pengurus harian ya. Pengurus harian ya. Nah, saya mau tanya nih, itu pengurus dibayar apa enggak? Dari mana itu rezekinya? Kalau bicara, saya ini mohon maaf nih gitu loh. Jadi di mana itu pengurus yang 4? Kalau yang lain keluarga oke lah. Kalau misalnya kita hari ini belum ada rezeki gitu ya, ya nggak apa-apa kan gitu. Tapi kan pengurus ini pengajar ini kan mungkin ya adalah satu belah untuk bekal bawaan pulang. Itu dari mana kita ini, Kang Idin jadi bisa membayar? Dilihat sama untuk honor atau apa itu mungkin nggak ada, Pak. Cuman mereka dengan niat lillahi ta'ala. Ya, dengan kerja keras mereka sehingga tidak mengharapkan apapun lah dari kegiatan mereka yang di pesantren ini gitu. Jadi gini teman-teman Al-Mekah, banyak orang kepengen menyekolahkan anaknya atau mengirim anaknya ke pondok, ya. Tetapi materi itu selalu menjadi menjadi momok utama untuk masalah biaya. Dan selalu pondok pesantren yang dipimpin oleh Kang Idin itu udah mengukur teman-teman semuanya kalau apabila mau mengirim anak atau keponakan keluarganya mondok di Miftahul Falah, itu udah dihitung aja dari Bandung aja sudah berapa ongkosnya, apanya, itu udah suatu rezeki itu sebenarnya buat Miftahul Falah dititipkan anak santri lagi nantinya. Nah, jadi kalau untuk pengurusnya memang benar nih, karena Allah Ta'ala juga. Iya, Pak. Karena Allah Ta'ala. Karena. Aduh, saya juga ini benar-benar kagum gitu. Jadi nggak kebayang. Saya tuh kalau jadi Al-Mekah membawa tim itu saya suka tanya sama teman-teman, mau nggak bantuin Al-Mekah ya di media center untuk datangin ke pondok pesantren gitu ya, supaya ada rezekinya gitu loh, supaya
kita bisa menjangkau ke tempat yang paling jauh gitu. Nggak kebayang sayanya, sementara Kang Idin selaku ustadz, kemudian pemimpin pondok pesantren, harus ditanggung jawabin santri 73 sekian orang, tambah lagi guru pengajar yang harus benar-benar diayomi. Nah, saya tuh pokoknya nggak bisa kebayang secara logika apa yang harus saya lakukan kalau seandainya itu terjadi ke saya, Kang Idin. Nah, kemudian kegiatan ciri khas dari Miftahul Falah sendiri untuk saat ini apa, Kang Idin? Ciri khas kegiatan dalam belajar di pondok pesantren ini. Kira-kira umpamanya kalau misalnya kita kan di pesantren lain ada qori terbaik, kemudian hatam Quran yang udah bisa diinikan. Terus apa sih ciri khas yang di sini gitu loh, selain bertani tadi gitu loh? Ciri khas di pesantren Miftahul Falah menggali tentang ilmu fikih aja. Ilmu fikih, yang lain juga seperti tauhid memang ada gitu kan. Cuman yang ditonjolin sama pesantren ini ilmu fikihnya aja. Ilmu fikih. Ya, fikih aja. Ilmu fikih itu biar supaya orang yang belum tahu itu ilmu kayak apa sih, Kang? Seperti dalam hal kegiatan sehari-hari, seperti ada ya di kitab-kitab fikih tentang berjualan, tentang hibah, kan? Itu diperdalam. Begitu diperdalam sehingga masyarakat seperti itu ya seharusnya jual beli, seperti itu seharusnya hibah. Berarti itu jalannya Rasul ya? Iya. Jadi ilmu fikih itu yang menjadi ciri khas di Miftahul Falah. Nah, kemudian tadi kita udah ngomong di depan, kan punya milik sendiri nih lokasi. Yeah. Sekarang ini ada berapa meter atau luas areal pondok pesantren dari kepemilikan Miftahul Falah, Kang Idin? Sebetulnya ini orang tua nitipin sama kita-kita ya yang ada di pengelola ini. Kalau seandainya ini bisa untuk bangunin aja gitu. Untuk pesantren. Kalau ada siswanya tambah, mau ditambahin bangunannya boleh. Ini secara orang tua pas sadarlah ya boleh untuk pesantren. Kalau sekarang kira-kira ada berapa luas arealnya, Kang Idin? Semuanya. Semuanya areal ini yang ditinggalkan sama ayah Anda sekarang ini yang Kang Idin pimpin. 400 bata ya. 400 bata itu berarti satu batanya 16 meter ya. 11 meter itu kurang lebih berapa ya teman-teman? Sekitar 4.000 meter ini. 4.000 meteran ya lokasi luas arealnya. Nah, jadi saya rasa gini, kalau kita pernah melihat beberapa tempat dan lokasi fat-fat yang ada di wilayah pesantren, ya Miftahul Falah ini untuk di wilayah tipe C juga masih hanya 4.000 meter dibanding teman-teman yang ada di luar sana itu udah hektaran gitu loh jumlahnya. Di situ pasumnya itu adalah fasilitas umum yang cukup lengkap ya. Jadi teman-teman, saya meminta kepada teman-teman semuanya, bagi yang memiliki sedikit rezekinya, kami membuka donasi di akhir podcast ini nanti untuk bisa kita memberikan sama-sama kepada Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Falah dengan apa yang teman-teman mau memberikan. Nanti ada slide yang sudah kami lakukan di awal tadi, bisa teman-teman melihatnya. Kalau teman-teman memiliki rezeki kemudian atau apa hal-hal yang lain yang membuat teman-teman ingin berbagi, langsung bisa lewat Al-Mekah dan bisa langsung ke Miftahul Falah lewat dari Al-Mekah. Nah, kemudian tadi udah 4.000 meter. Kegiatan ciri khasnya udah. Kemudian Kang Idin pernah nggak sih menerima bantuan dari pihak luar? Maksud saya bukan pihak pemerintah ya. Contoh kan banyak nih. Kan ada kadang-kadang wilayah Timur Tengah ngasih bantuan atau donasi dari pengusaha
atau dari apa namanya partner-partnernya Kang Idin gitu, ada nggak sih kira-kira orang yang menyampaikan donasinya ke Kang Idin? Sampai hari ini Pak, alhamdulillah nggak ada. So, Cuman mengharap. Belum Jadi, ada, belum tersentuh ya. belum tersentuh ya? Atau memang ya ini ya? Kalau memang belum tersentuh itu akibat apa? Memang pengurusnya yang nggak mau marketingin pondok pesantren gitu atau apanya kira-kira? Mungkin pendekatannya nggak terlalu jauh. Oh, gitu ya. Tapi misalnya nih, misalnya teman-teman Al-Mekah yang ada dimanapun ingin memberikan sumbangan, ada persyaratan nggak sih dari Kang Idin dan pengurus pesantren terhadap donatur atau orang yang murah hati dan berbaik hati di luar sana yang pengen memberikan sedikit donasi rezekinya kepada Miftahul Falah, ada nggak persyaratan tertentu gitu loh? Persyaratannya memang nggak ada, cuman andai kata seumpamanya dari sana berikan, tapi harus gini cara maksudnya itu akan ditolak. Oh, jadi intinya boleh membantu, tetapi selayak dan seyogyanya seperti bantuan biasa saja lah, dengan keikhlasan hati, kemurnian diri. Nah, terus kemudian gini, kalau misalnya dia mau gitu ya membantu Kang Idin, ini Miftahul Falah, saya memberikan donasi dananya. Apakah Kang Idin nanti bersedia nggak melaporkan kepada donasi yang sudah masuk itu kepada pihak yang memberikan donasi ke Miftahul Falah karena sudah dibangunkan apa, gimana segala macam. Ini kita tidak berbicara di pemerintah ya, kita bicaranya di pihak donatur lain gitu loh. Biasa kan kalau orang ngajukan proposal suka memberikan kegiatan, laporan kegiatannya itu ada. Apakah di sini mau nggak terbuka dengan hal seperti itu? Iya, boleh saja, siap. Siap ya. Jadi teman-teman, ini pondok pesantren terbuka. Jangan khawatir uangnya itu kalau mau mendonasikan ke Miftahul Falah, jangan khawatir uangnya itu digunakan untuk hal yang lain. Tidak. Ini integritas tinggi karena untuk pesantren. Nanti teman-teman bisa lihat ada kolam ikan, kemudian ada masjid, ada ruang kelas, kemudian ada tempat bermain untuk PAUD, kemudian ada areal parkir yang bagaimana kecilnya. Nah, di mana letak teman-teman mau membantu itu nanti ada di slide. Dan Miftahul Falah mengatakan siap memberikan laporan hasil uang yang didonasikan untuk apapun. Tuh, cakep kan? Nah, yang berikutnya berarti tidak ada persyaratan tertentu, orang mau ngasih silakan, tetapi asalkan jangan ada gono gini lah. Intinya seperti itu. Saya setuju dan saya sependapat dengan Kang Idin, kita belajar untuk hal yang itu gitu loh. Nah, kemudian ada nggak pihak yang terlibat selain keluarga, selain pengurus, dari pihak-pihak lain di pondok pesantren kita ini? Contohnya orang dari luar, ya mungkin dia ex dari pemerintah sebagai dewan apa kehormatan di yayasan ini, atau mungkin dia seorang kiai di luar sana, atau dia seorang pejabat atau apa. Ada nggak kira-kira yang terlibat di dalam pondok pesantren ini di luar dari pengurus? Nggak ada Pak. Nggak ada? Ya, cuma dikelola oleh DKM aja. Oh, dikelola oleh DKM. Iya. Nah, kalau DKM itu ketuanya siapa ya? Wahyudin. Wahyudin. Pak Wahyudin ya. Pak Wahyudin itu adalah pengurus di sini atau? Pengurus di sini, mereka itu keluaran dari pesantren ini. Nah, teman-teman, kita mau tanya nih sama Pak Idin. Tugasnya DKM itu apa sih, Pak? Untuk mengelola masjid, terutama dalam ranah keberesan di lokasi seperti apa, apa yang harus kita kerjakan. Tapi dia nggak lepas dari komunikasi sama pesantren gitu. Tetap dia harus komunikasi kepada pondok pesantren. Dan itu ada strukturnya juga? Ada. Di DKM itu? Ada ya. Ada ketua? Ada ketua, bendahara, sekretaris, seksi-seksi juga ada. Oh, di DKM itu? Iya. Nah, itulah dia juga sebagai marketingnya pesantren. Kayak kami gini lah sekarang ya, yang bekerja sama dengan Miftahul Falah. Cuman kami
mempublikasikannya ini untuk ke seluruh banyak orang lewat media sosial, kan seperti itu. Nah, DKM sendiri itu digaji nggak? Enggak Pak, enggak digaji. Dengar kan? Tuh. Enggak digaji. Tidak ada satupun yang digaji dan digaji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sama apa yang dicita-citakan. Benar Pak, nggak digaji? Enggak. Tetapi kalau misalnya operasional, misalnya seandainya ada kegiatan tetap ya dikeluarkan ya. Nah itu kan normal ya. Mana-mana juga kegiatan sama seperti itu. Nah DKM ini orang-orang muda atau isinya atau orang-orang tua juga Pak? DKM ini muda ada, tua ada gitu ya. Berapa persen kira-kira kalau yang muda Yang dan berapa muda persen? 65%. 65%? 35% lagi ya yang udah tua gitu. Nah, kalau saat ini Pak, kebutuhan Bapak di pondok pesantren, biar teman-teman Al-Mekah semua dengar, baik yang dimanapun, maupun pemerintah, kemudian swasta, tukang bakso, kemudian tukang gerobak, supir dan segala macam yang ingin memberikan donasinya kepada Miftahul Falah, dan kami Al-Mekah siap memberikan hal tersebut kepada Miftahul Falah. Apa sih Pak yang Bapak kepenginkan dengan kondisi pesantren saat seperti ini? Cita-cita Pak nih, contoh masjid udah ada, kelas udah ada, apa Pak kira-kira yang ingin Bapak mohonkan kepada teman-teman Al-Mekah nanti semuanya? Harapan dari kami pesantren Miftahul Falah ingin membangun majelis taklim. Kekurangan untuk belajar. Untuk belajar? Iya, sarana pembelajaran siswa gitu. Kami harapkan dari mana saja ya yang ingin membantu, kami terima kasih sebelumnya untuk bangunan majelis taklim. Bangunan majelis taklim. Yeah. Nah, teman-teman, Miftahul Falah ini membutuhkan bangunan majelis taklim yang kapasitas tampungnya berapa orang, Pak? Untuk 40 orang. Untuk 40 orang. Kalau Bapak hitung kurang lebih membutuhkan anggaran berapa di tanah Bapak sendiri itu? Tanahnya sendiri kan, Pak ya? Iya, tanah sendiri. Nah, berarti bangunannya saja ya? Iya, itu butuh dana berapa ya, Pak? Sekitar 200 juta. 200 juta, berarti sama nih kayak Pak Al-Munawar kemarin kepengen membangun asrama putri yang benar-benar udah kita lihat sama-sama di channel YouTube-nya kita, itu sangat memprihatinkan, dan Kang Opik itu mencari sana sini dengan kegiatannya sendiri sampai sekarang masih belum bisa terenovasi, dan harapan Kang Idin sekarang ini sama dengan Kang Opik, yaitu kepengen membangun yang namanya tempat wadah santri. Apa namanya? Santri untuk masalah majelis taklim. Majelis taklim dengan ukuran 40 orang dengan biaya kurang lebih estimasi sekitar 200 jutaan. Nah, bagi teman-teman yang ingin memberikan sedikit bantuannya, mengurangi beban dari Kang Idin, kita sama-sama untuk para pejuang santri dan ke para anak santri kita nantinya, silakan di akhir podcast ini kita memberikan tempat donasi. Nah, Pak, kalau misal seandainya dari tadi kita ngobrol ya, itu kan kebutuhan gitu ya. Nah, kalau kebutuhan selain tempatnya kan otomatis ada juga peralatannya, Pak. Peralatan ada gitu. Apakah dari angka 200 juta itu udah termasuk ada isi dalam peralatan? Belum kan? Belum. Nah, belum. Itu kira-kira kalau sampai full, Pak, itu Bapak membutuhkan wadah rezeki dana berapa, Pak? Kurang lebih gitu loh. Kalau ya menurut estimasi lah, Pak, dengan ukuran 40 orang ada isi di dalamnya lah untuk layak pakai gitu loh. Sampai berapa sih, Pak? 300, Pak. 300 juta. 300. Nah, teman-teman kalau mau menyicil, contohnya ya, mau kertas kah, kemudian mau alat untuk mic atau sound yang untuk dibikinkan nanti kalau misalnya sudah terbangun, Pak Idin juga sangat membutuhkan uluran tangan teman-teman, nggak hanya berupa uang saja, baik peralatan ataupun apapun juga masih menerima ya Pak ya, selama itu memang digunakan untuk kepentingan umat. Untuk kepentingan umat, terutama dalam membangun majelis taklim tadi. Pak,
Saya kan membuat program ini. Kira-kira kalau misalnya Al-Mekah nih Pak, bertanya ke Bapak nih, ini saya nih Al-Mekah mewakili tim semuanya. Harapan Bapak sama Al-Mekah dan masukan Bapak dengan kami membuat podcast program pesantren berbicara ini, menurut Bapak seperti apa sih Pak? Menurut kami menurut kami ini sangat-sangat terharu dengan kebaikan Bapak. Makasih. Semoga langkah ke depan Al-Mekah bisa membantu yang benar-benar butuh bantuannya mereka. Insya Allah, mudah-mudahan. Jadi saya nggak bisa ngomong gitu Pak. Apalagi harapan Bapak Pak terhadap Al-Mekah gitu, biar kami mempunyai masukan gitu loh, biar supaya kami tetap selalu waspada dan memberikan banyak perhatian kepada pihak lain. Kira-kira apalagi masukan buat Al-Mekah Pak, biar didengar sama orang banyak. Masukan dari kami cuman ya mudah-mudahan Al-Mekah yang garda terdepan untuk pesantren gitu Pak. Insya Allah, mudah-mudahan. Ya kami berterima kasih kepada Kang Idin dan Pondok Pesantren. Bagaimanapun juga hari ini kami meminta masukan terhadap pesantren berbicara. Program kami ini Pak memang ada beberapa, memang belum kita sempat mengeksposnya, tapi bisa lihat di IG atau Instagramnya Al-Mekah Foundation dan Facebooknya Al-Mekah Foundation, dan sama dengan websitenya Al-Mekah Foundation, dan sekarang ini ada channel YouTube-nya untuk kegiatan pesantren berbicara. Bapak adalah salah satu pesantren kedua yang kami datangi dari mulai awal saat ini. Kenapa? Saya mudah-mudahan bermohon kepada Bapak, doakan kami selalu sehat, agar kami bisa menjadi garda ke depan untuk seluruh teman-teman yang ada di wilayah Jawa Barat. Karena kami punya tidak hanya di Tasikmalaya saja, ada di Garut, kemudian ada di Sukabumi, ada di Cianjur, ada Cimahi, ada di Ciamis. Tugas kami ini adalah membangun sarana komunikasi melalui channel YouTube seperti ini untuk pesantren berbicara. Dan program apapun yang Bapak ingin lakukan, kami siap Pak membantu untuk Miftahul Falah, baik dalam media sosialnya, kemudian kegiatan acara yang lainnya. Kami siap membantu Bapak sambil kami mencari hal-hal yang seperti kayak kita bicarakan tadi. Nah, kebutuhan yang tadi sudah Bapak sampaikan, boleh nggak Pak Bapak kasih saran kepada teman-teman Al-Mekah yang ada di luar sana, kepada donatur-donatur yang masih baik? Kira-kira kan masa pandemi ini Pak, ini masa pandemi ya. Mungkin mereka nggak bisa menyampaikan langsung atau belum bisa datang karena semua ditutup, di lockdown. Apa sih harapan dan himbauan Bapak sebagai pengasuh pondok pesantren atau pimpinan pondok pesantren ke teman-temannya Al-Mekah? Coba Pak disampaikan Pak dengan kondisi saat sekarang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kami atas nama Kepala Lembaga Ponpes Miftahul Falah, besar harapan kami dalam pertemuan ini ya, alhamdulillah kami merasa bangga atas kehadiran mereka yang dari tim Al-Mekah. Pesan kami, jangan ditinggal ya Pak. Insya Allah. Jangan Insya Allah. ditinggal. Insya Allah. Dan mudah-mudahan langkah Bapak khususnya ada Al-Mekah ya, mudah-mudahan lebih berkah. Amin. Insya Allah. Berkah. Harapan pesantren sangat membutuhkan uluran tangan dari mereka-mereka yang ingin bersama-sama dengan pesantren. Amin, insya Allah. Ya, saya nggak bisa menahan kalau udah enak awal cerita, tapi pada saat mau berhenti untuk berbicara kepada pengurus pondok pesantren itulah yang kalau teman-teman bisa merasakan apa yang saya rasakan saat ini. Saya ada di Jakarta itu hampir 300 kilo sampai kemari. Dari Bandung itu hampir 200 kilo. Sehingga saya ngelihat Kang Idin sebagai pengasuh pondok pesantren dan pimpinan pondok pesantren harus bertanggung jawab terhadap 72 sampai dengan 100 orang sebelum masa pandemi.
Sandang, pangan, papannya, fasilitas kehidupan dan lain segala macam itu sangat membutuhkan. Jadi kalau setiap kali saya mau pulang dari sini, saya tuh nggak kuat gitu loh. Karena kalau saya membantu pakai uang atau apa segala macam, saya nggak akan mungkin bisa membantu semua orang dan pondok pesantren. Tapi mudah-mudahan apa yang kami miliki saat ini bisa menjadi wadah sebagai sarana informasi dan silaturahim yang paling besar. Kami janji tidak akan meninggalkan dengan bentuk kayak apapun, dan kami akan mengulangi lagi kegiatan seperti ini di Miftahul Falah dengan tema kegiatan yang lainnya. Mudah-mudahan para donatur yang ada di sana sudah dapat membantu kita untuk meneruskan kegiatan kita yang ada di sini. Amin. Amin. Kang Idin, saya rasa omongan dan obrolan saya hari ini dengan Kang Idin sudah begitu padat terhadap apa yang saya sampaikan. Nah, satu lagi Kang, saya minta himbauan untuk teman-teman Al-Mekah terhadap COVID-19 Kang, biar sama-sama bisa mereka dengar kalau Kang Idin juga menyampaikan himbauan untuk masalah COVID-19. Silakan Kang. Teman-teman Al-Mekah Ya. yang sama-sama berjuang di dalam mengembangkan pesantren, kami harap tolong hargai prokes pemerintah. Siap. Walaupun kita berada di desa jauh dari perkotaan, tapi tetap pesantren memiliki kebersamaan dengan pemerintah. Yap. Ya, COVID memang kita tidak akan lari, jangan juga mungkin belum bisa untuk lari, tapi kita berdoa aja sambil kita berusaha atau mensiasati syariah untuk bagaimana pemerintah segianya ke kita bisa dikatakan benar-benar perhatian dengan kesehatannya, dengan apa kita yang harus lakukan, maka kita patuhilah pemerintah supaya kita berdoa sama Allah dengan syariat yang kita miliki supaya mudah-mudahan terhindar dari apa yang dinamakan COVID. Gitu. Terima kasih Kang Iki. Saya berterima kasih telah bisa bincang-bincang di acara pesantren berbicara untuk di pesantren yang kedua. Teman-teman Al-Mekah, saya yang berada dimanapun, terima kasih. Untuk di akhir acara ini, nanti kami akan selalu menyuguhkan hal-hal yang lain yang terbaru terhadap kegiatan-kegiatannya Al-Mekah dalam pondok pesantren berbicara. Sekarang ini kita akhiri dulu, karena apa? Tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan diikuti, anjuran pemerintah diikuti, tetap 5M dijaga, jaga jarak, menggunakan masker, jauhin kerumunan, cuci tangan, dan selalu menjaga kebersihan. Ayo Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.